Banyak orang begini, kamu ini terlalu ambisi. Tapi enggak, bagi saya bukan sebuah ambisi. Memang manusia itu memang harus ambisi gitu kan. Ambisi dalam fastabiqul khairat gitu kan. Berlomba-lomba dalam memberikan kebaikan untuk manfaat pada orang lain. Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan kita di channel Ngopi-Ngopi. Kali ini kita dapat kesempatan yang spesial di tempat yang sangat indah di pariwisata Martajesah ini. Kebetulan saya ditemani oleh kawan saya sendiri, kawan seangkatan di pesantren dulu yang sekarang sudah melanglang buana se-Indonesia ya. Perkenalkan, namanya Jelali. Gimana Li, kabarnya Li? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ini dari nyampe sini kapan nih? Nyampe Bangkalan kapan? Sampai Bangkalan saya tadi malam jam 11. Wais. Untuk podcast ini ya. Untuk podcast ini mau persiapkan diri sebenarnya. Oke, jadi teman-teman, mungkin untuk pengantar bahwa Jelali ini sebenarnya adalah teman saya satu angkatan dulu waktu di pesantren, dan kita menghadirkan beliau saat ini adalah untuk kita mengulik ya perjalanan hidup beliau sampai sekarang, karena kebetulan Jelali ini adalah orang yang saya kenal baik, sangat aktif di organisasi mulai dari dulu di pondok ya sampai di mahasiswa. Kan? Baiknya nggak ditambahi kan? Apa itu baik? Nggak ditambahi dalam artian lebay gitu. Enggak. Nah, jadi begini Li, di channel Ngopi-Ngopi ini kita ingin berbagi Li kepada teman-teman kita di sana yang mungkin sudah lama tidak bersentuhan dengan kita, terutama dalam konteks semangatmu di organisasi. Saya kan lihat kamu dari SMA ya dulu ya, kamu jadi ketua OSIS, terus kamu jadi pengurus pondok dan lain peribadatan dan lain sebagainya. Coba ceritakan awal mula itu Li, akhirnya kamu tertarik ya atau mau mendedikasikan diri kamu di organisasi itu gimana? Pertama, prinsip saya dalam organisasi itu sebenarnya cuma yakin aja kepada sebuah organisasi bahwa organisasi itu adalah tempat untuk memupuk diri menjadi lebih baik, membentuk karakter sesuai karakter santri dengan nasionalismenya tetap gitu. Kenapa saya prinsip yakin? Itu ada makalah dalam dalam kitab MRT itu, idil fatah asbuti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid la yantafi. Nah, artinya pemuda itu memang harus yakin, didasari dengan keyakinan. Tanpa yakin ya hampa, sia-sia gitu. Luar biasa. Berarti pemuda itu harus punya keyakinan. Tanpa itu semua ya hampa. Karena kan banyak proses yang harus dilakukan, dan kalau itu tidak menggunakan keyakinan itu ya kadang kan berpikir begini, organisasi buat apa sih gitu kan? Pentingnya organisasi buat apa gitu? Sementara ya itulah, kita kan hanya kadang disuruh gitu. Banyak saya dalam organisasi itu mulai dari tingkat SMA sampai S1 sampai S2 itu semua masih aktif. Nah, bahkan sampai hari ini aktif di organisasi regional ataupun nasional saya tetap aktif sampai hari ini. Tapi di sisi lain orang-orang bertanya gitu, apa sih yang kamu dapatkan dari organisasi itu kan? Kok kamu selalu aktif di atas bawah ini kanan kiri semua. Dan kamu bukan hanya aktif Li, tapi saya lihat kamu itu punya dedikasi gitu, sampai ya kayak levelmu tadi itu seakan-akan disuruh-suruh kemana-mana kayak makanya gitu. Dengan prinsip keyakinan idil fatah asbuti qadihi rufi itu yang menjadi penguat saya. Terus selain itu kedua bagi saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat pada orang. Lah, kenapa? Dengan masuk organisasi bukan persoalan jabatan, bukan persoalan struktur sih sebenarnya. Tetapi saya berpikir dengan masuk di organisasi, melalui itu saya bisa memberikan manfaat pada orang lain gitu kan. Luar biasa. Sebagai apapun posisinya, baik sebagai ketua, sebagai sekretaris, bisa menjangkau gitu ya kan. Ketua divisi lain sebagainya. Bisa menjaring, bisa bisa menikmati pola-pola pikir yang sesuai dengan divisi, sesuai dengan arah gerakannya organisasi, dengan visinya organisasi. Lah, di situ saya ngambil bagian sebagai struktur ataupun bahkan sebagai sekretaris ketua.
saya berpikir disitulah saya bisa memberikan manfaat. Sebenarnya menurut kamu tidak jadi ketua umum pun nggak apa-apa ya, meskipun kamu sering jadi ketuanya kalau setahu saya ini. Nggak jadi soal. Kalau di kelas ketua sih sebenarnya banyak orang begini, kamu ini terlalu ambisi. Tapi enggak, bagi saya bukan sebuah ambisi. Memang manusia itu memang harus ambisi gitu kan. Ambisi dalam fastabiqul khairat gitu kan. Berlomba-lomba dalam memberikan kebaikan untuk manfaat pada orang lain. Dalam podcast kali ini kita juga ingin menceritakan bagaimana sih organisasi tidak hanya di lingkup SLTA kita ya, ataupun enggak, yang saya maksud itu Li, struktural itu sangat berpengaruh Li. Sedangkan bahasamu tadi ya sebenarnya nggak struktural juga nggak apa-apa. Itu maksud gimana tuh Mas? Maksudnya gini, bahasa tidak struktural itu bagi posisi saya pribadi. Kebanyakan orang mengatakan bahwa kamu ini terlalu ambisi pada organisasi, terlalu ambisi pada posisi-posisi. Orang yang tidak paham bilang begitu. Ada stigma itulah ya. Stigma itu ada. Tapi kalau bagi saya semua orang dan manusia itu memang harus ambisi gitu. Dalam hal apa? Ambisi dalam memberikan kebaikan. Ambisi itu harus ya. Ambisi harus. Ambisi itu kan kamu mengartikan sebagai semangat begitu. Semangat, mengartikan semangat. Tidak harus di ketua, di sekretaris dan sebagainya. Tetapi yang lebih urgent di situ adalah posisi memberikan manfaat pada orang melalui cara itu, aktif di organisasi. Dan kamu ini kan kamu ini kan selain waktu kita sekolah dulu yang aktif di organisasi, juga pasca sekolah kamu kayak jadi ketua alumni begitu. Dan ya maksudnya yang membuat kamu akhirnya tidak bosan aktif di dalam itu, berkontribusi itu apa sih yang sebenarnya kamu cari di sana itu? Kok begitu lamanya, begitu aktifnya begitu? Dimanapun orang itu kan yang diperjuangkan dari persoalan apapun, yang diperjuangkan adalah kemerdekaan akal sehat itu aja. Kemerdekaan akal sehat. Luar biasa. Dari apa? Dari sisi-sisi yang bisa kita laksanakan, sisi-sisi yang bisa kita gunakan untuk memberikan manfaat, itu aja sih sebenarnya. Konsep saya ya itu aja. Memberikan manfaat. Jadi sebenarnya hal-hal idealis ya. Artinya kamu bukan mendapatkan sesuatu dari berorganisasi. Tidak pernah. Tapi hal-hal seperti tadi itu ya. Tidak pernah mengharap itu. Mengharap seperti itu nggak pernah. Tetapi kadang gini kan, itu poin plus dari sebuah organisasi itu akan didapatkan tidak direncanakan. Dikembalikan kepada pendekatan rizki, yaitu min haitsu la yahtasib. Dari sesuatu yang tidak diduga akan datang. Dengan cara apa? Dengan cara menambah wawasan dengan orang, terus kemudian pendekatan dengan beberapa jaringan-jaringan yang ada, itu dengan sendirinya akan mengalir soal rezeki. Nah, untuk teman-teman nanti yang masih muda nih Li, mungkin yang masih SLTA atau kuliah sekarang, melihat dari perjalananmu, tentunya ada konsekuensi Li. Ada konsekuensi, karena ketika kamu bilang tadi organisasi itu kita gak dapetin apa-apa loh dari organisasi, sehingga kan ada konsekuensi, kita biasanya suffering Li. Jadi kadang mungkin ya kita agak sempat mikirin diri kita sendiri, pendapatan kita gimana dan lain sebagainya. Ada dua konsekuensi. Dua konsekuensi itu bagi saya dalam aktif organisasi. Konsekuensi pertama adalah mempunyai tugas untuk bisa meyakini sebuah keluarga. Meyakini ke keluarga bahwa ini adalah proses pengabdian, bahwa ini adalah proses organisasi yang karena kamu memaknainya sebagai pengabdian. Iya, jangka panjang aja gitu. Memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakoni itu adalah hal manfaat, tidak hanya huru hara aja gitu kan. Itu yang pertama adalah memberikan keyakinan pada keluarga. Yang kedua adalah soal bagi waktu aja. Berbicara tentang bagi waktu itu Li, malah banyak kasus sekarang. Ini kan seakan-akan diversuskan Li, antara pendidikan dan organisasi. Banyak kita kalau dulu waktu di mahasiswa itu mengecam gitu kan, gak usah kita berorganisasi, nanti dia itu kuliahnya telat, banyak yang gak lulus. Nah sebaliknya aktivis-aktivis di kampus itu ngeklaim mahasiswa itu kupu-kupu, jadi dia gak bisa optimal dapetin pengetahuan, itu cuma kayak factory worker gitu kan, cuma diproses untuk cari kerja dan lain sebagainya. Itu kamu nanggepin dua stigma ini gimana? Enggak sih, buktinya saya sendiri
aktif pada saat S1 itu aktif di LPKM, terus kemudian Administrator Moda Nasional, Administrator Moda Indonesia. Luar biasa. Itu sebagai apa namanya orang-orang inti juga, bendahara dan sekretaris pada saat itu meskipun bukan ketua. Dan kamu tidak ketinggalan. Saya aktif di eksternal juga sebagai wakil 3. Waktu itu eksternal juga internal dengan di internal kampus. Ya dulu di kuliah sangat aktif memang. Menteri Dalam Negeri pada saat itu dan juga Menteri Dalam Negeri. Bidang kaderisasi juga di HMD semua aktif itu. Bahkan jadi reporter di radio juga. Subhanallah. Sempat pada saat itu. Tapi kuliah saya masih berjalan 3 tahun. Gak ketinggalan sama sekali. Gimana tuh tips supaya bisa kayak gitu gimana? 3 tahun setengah saya selesai. 3 tahun setengah saya selesai. Alhamdulillah. Nah, tip dalam hal itu ya yang penting ada komunikasi sih sebenarnya, Kip. Komunikasi dengan prodi, komunikasi dengan teman-teman, nggak lost kontak, dengan komunikasi dengan organisasi yang kita geluti. Karena ketika ada komunikasi, baik urusan persoalan ataupun urusan waktu itu bisa diatasi. Yang penting ada komunikasi. Ada komunikasi aja sih sebenarnya dengan pihak kampus dan sebagainya. Makanya dari target 145 SKS itu saya selesai dalam 45 tahun. Berarti full banget kamu, full time kamu ya, dari pendidikan, organisasi waktu kuliah. Kuncinya di komunikasi itu. Jadi puas banget kamu kuliah. Alhamdulillah puasnya dalam artian bisa selesai dalam 3,5 tahun memberikan jawaban pada tanggung jawab pada keluarga, menyelesaikan tanggung jawab di organisasi sebagai bentuk panggilan sosial gitu aja. Li, para pemuda sekarang ini kalau kita kopi dulu ya. Kopi dulu. Sudah. Para pemuda sekarang itu banyak sekali yang mulai apatis terhadap organisasi karena di mindset mereka itu ya tadi tuh kita tidak mendapatkan apa-apa di organisasi. Kadang kita sudah ada yang mau serius aktif di organisasi, tapi orang-orang misalkan pengurus-pengurus yang ada di organisasinya tidak menjaga kredibilitas organisasi itu. Sehingga mereka memilih ya ngapain, wong juga kita gak dapat apa-apa, ternyata orang-orangnya ya kayak gini gitu. Itu akhirnya mereka pasif gitu ya, pasif untuk berorganisasi. Kalau gitu kan? Saran dari kamu supaya para pemuda sekarang dalam kondisi yang seperti saat ini itu tetap mau berkontribusi, bisa menjadi the next Jelali selanjutnya itu gimana? Oke, menarik ini. Yang penting itu satu poin. Pemuda memang banyak apatis hari ini. Yang menarik adalah satu poin. Poin yang pertama, poin yang dimaksud adalah jangan pernah berpikir bahwa organisasi yang butuh pada dia. Kalau saya pribadi begini, yang butuh pada organisasi itu adalah saya. Saya pribadi yang butuh pada organisasi itu. Kenapa kita butuh pada organisasi? Karena dengan cara itu kita buka wawasan lebih panjang, lebih lebar, dan sebagainya. Kebanyakan hari ini kan berpikir apa yang bisa saya dapat dari organisasi kan betul. Begitu. Mindset umumnya seperti itu. Umumnya begitu. Jadi jangan ditanamkan kayak gitu. Tanamkan aja dalam diri bahwa yang butuh pada organisasi itu adalah saya pribadi. Gitu kan. Jadi jangan berharap ada pendapatan dari organisasi, tetapi bagaimana pendapatan dari kita sendiri kita investasikan kepada organisasi sebagai bentuk jariah. Organisasi itu akan besar kalau mindset kita itu ya organisasi yang kita yang butuh organisasi, sehingga kita organisasi. Harus berkontribusi terhadap organisasi. Kalau sebaliknya malah kecewa terus begitu, nggak pernah sampai-sampai itu. Saya udah setahun karena ini bukan ada organisasi yang profit oriented gitu kan. Benar. Ada yang sifatnya sosial dan sebagainya. Nah ya itu tanamkan tentang bukan organisasi yang butuh pada saya, tetapi saya yang butuh pada organisasi. Dan sampai sekarang kamu masih aktif di ini? Alhamdulillah aktif di semua organisasi. Luar biasa. Lingkup Jawa Timur, bahkan ada juga organisasi kesukuan itu kan. Apa itu? Madura itu. Ada saya aktif sebagai wakil sekretaris Aman. Ya Allah, apa Aman. Itu? Aliansi Madura Nasional itu. Wah, subhanallah, suku Madura ya. Suku Madura itu aktif. Sangat aktif banget emang teman-teman. Ngambil di situ ngambil kesibukannya di semua hal, di semua organisasi yang bisa mengembangkan potensi diri itu. Sekarang karena kita sudah berbicara banyak tentang organisasi secara umum, pandangan kamu, proses kita dalam berorganisasi. Sekarang saya mau tarik ke kondisi kamu sekarang. Karena seperti kita bisa lihat nih teman-teman, Jelali pakai kaos baju koko, pakai sarung dan pakai kopiah.
Jadi ada identitas kesantrian yang tidak bisa dibuang dari beliau. Saya menjadi saksi bahwa beliau ini adalah orang yang sangat menjaga keberagamaannya, peribadatannya. Itu suatu yang sulit sekali. Saya akui banyak mungkin santri-santri bahkan mungkin yang tidak bisa menjaga nilai kesantriannya sebaik. Saya tidak ngeklaim kamu sebaik karena saya juga tidak tahu. Tapi yang saya lihat itu sulit menjadi orang seperti kamu. Di mana kamu mengimbangi, kamu kan hidup di metropolitan ya dulu. Kamu hidup di kota Malang, kuliah di kota Malang dan lain sebagainya. Kamu se-Indonesia pernah jadi ketua organisasi di Indonesia ya. Kamu tetap bisa menjaga kesantrianmu gimana caranya? Ini penting banget nih, Li. Karena bagi saya lebih-lebih orang Madura ya. Lebih-lebih orang Madura yang selalu identik dengan kopiah, dengan sarung dan sebagainya. Santri itu kan ada yang santri formal, ada non formal juga. Santri formal, santri non formal. Gimana tuh, Li? Tapi kalau saya memakai dua-duanya ini. Kapan formal dan kapan tidak formal. Dalam artian, kenapa saya harus pakai koko begini kayak orang resmi, kayak orang mau kondangan gitu kan? Saya sampai malu, padahal saya sama-sama anak pondok. Tapi jauh banget sekarang ini. Tapi ini memang adalah saya memang berdasarkan dari kesukaan saya pribadi. Saya keluar itu kalau pakai kaos rasa gimana gitu kan? Jadi bukan karena kamu pengen kayak biar orang lihat ini santri. Itu memang rasa kenyamanan saya aja. Nyaman gitu aja kan? ya. Gak perlu diklaim sebagai santri dan tak perlu diklaim sebagai pejabat gitu. Tapi inilah karakter saya yang kemudian ya wis sederhana mungkin gitu kan. Luar biasa. Sederhana mungkin ya kalau di Madura ya wis kita sarung dengan kopiah. Ya beda lagi kalau kamu berarti tidak merasa gengsi. Di antara kan ada tuh tren di mana kita pakai pakaian yang branded, yang dulu, ini terus kamu tetap ada sempat guyon-guyon dengan teman-teman gitu kan. Ayo kita uji mental. Uji mental di mana? Di salah satu mall yang terfavorit di Surabaya ataupun di Malang gitu. Uji mental gimana? Pakai sarung. Pakai sarung. Itu bukan mental, bukan pertaruhan nyali, itu sudah kebiasaan saya, gitu. Kayak ke mall, biasa kamu berarti. Biasa gitu kan, pakai sarung dan lain sebagainya biasa. Kamu tidak merasa gengsi? Gak gengsi. Kesantrian, identitas ya. Karena itu adalah filter pesantren yang harus kita jaga. Satu poin adalah filter pesantren yang harus kita jaga. Kalau teman-temanmu bilang kamu gak keren, gak masalah? Gak masalah, gak jadi soal. Karena bagi saya keren itu bukan dari soal penampilan. Keren itu bukan dari penampilan, tapi keren itu adalah dari pola pikir. Pola pikir, kontribusi kita. Baru kontribusi, kemudian kinerja, pola pikir. Makanya saya tadi kemarin saya sampaikan di awal itu bahwa seperti apapun bentuknya manusia, proses yang diperjuangkan adalah kemerdekaan akal sehat itu. Subhanallah, kemerdekaan. Itu, kemerdekaan akal sehat. Akal sehat dari apa? Menurut akal saya ya wis kesederhanaan ini yang apa namanya? Yang bisa membawa saya dengan mental, dengan bergabung dengan siapapun, baik dengan bajing, dengan kiai, dengan pejabat. Terkadang nih, memang terkikis nih. Saya akui sendiri ketika kita kuliah, setahun mungkin masih kuat, tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita mulai terkikis. Nilai kesantrian kita terkikis. Saya khusus mendatangkan kamu di sini untuk berbagi saran itu, gimana supaya kita bisa tetap memegang teguh nilai kepesantrenan. Gitu. Intinya jangan mau didikotomi lah. Dikotomi dalam artian ya kita infiltrasi budaya gitu kan. Infiltrasi budaya yang diprakarsai oleh bangsa asing itu kita cukup diketahui aja, bukan dipraktekkan pada zona-zona Madura gitu kan. Bukan dipraktekkan pada lokasi tempat di mana kita berpijak gitu kan. Bahwa sebenarnya identitas itu tidak untuk dipersaingkan. Tidak dipersaingkan. Jadi tidak harus ada yang iri, oh dia ini keren, itu sudah anggap itu identitasnya. Udah identitasnya ya? Itu harus dibawa kemanapun itu. Dan kita harus pede dengan identitasnya. Harus pede karena memang itu masa seorang Madura gitu kan, seorang santri apalagi gitu pakai sarung di Surabaya misalnya sebagai kota metropolitan gengsi gitu enggak? Kenapa harus gengsi? Iya, karena bagi saya yang gengsi itu ketika kita tidak bisa kolaborasi dengan sebuah kalangan, kita tersingkirkan gara-gara pemikiran, tersingkirkan malah sebenarnya orang-orang yang iri itu berarti orang yang belum selesai dalam pemikiran. Ini iri, ada tren baru iri. Saya ingat dulu kata-kata kiai kita. Jadi katanya keren itu bukan mengikuti zaman, tapi menciptakannya. Menciptakan di zaman. Jadi yang dimaksud tren itu kan bukan ada ini diikuti, ada ini, malah tuh gak punya identitas. Jadilah anak pada zamanmu itu. Nah, itu. Jadi zaman itu kalau kita memang melawan zaman itu kita
kita terhantam sendiri, akan akibatnya fatal gitu kan. Tapi kita mengalir dengan Zeman, tetapi tidak terkikis dengan adanya Zeman. Artinya dalam istilah Imam Ghazali itu menjadi ikan yang tidak asin di lautan. Subhanallah. Tapi yang diambil apa? Menjadi ikan yang tidak asin di lautan itu kita ambil anunya punya filter ya. Jadi benar-benar yang masuk ke kita itu yang benar-benar kita butuhkan, yang intisari. Artinya infiltrasi budaya itu tidak terkikis oleh hal-hal baru gitu. Boleh kita bawanya dalam artian sebuah pengetahuan saja, bukan sebuah hal prinsip perubahan gitu. Jadi sebagai pengetahuan yang kalau orang barat begini gitu, kalau orang timur begini, ala-ala begini gitu kan. Kita cukup tahu aja gitu. Oke, teman-teman, luar biasa sekali saya ngobrol dengan teman sendiri ini. Serasa saya ngobrol dengan seorang yang sudah di level doktoral ya dalam hal organisasi dan kesantrian. Kita sama-sama saya yakin nanti teman-teman kita yang menyimak akan bisa mendapatkan inspirasi dalam hal. Ya, mudah-mudahan kita bisa tebar manfaat itu aja. Prinsipnya adalah yaitu tadi, kita harus punya keyakinan dalam segala apapun. Yakin. Sehingga keyakinan itu yang membuat proses kita agak setengah-setengah. Dan jangan pernah berharap untuk mempunyai nilai tawar pendapatan di situ gitu. Kita bagaimana nilai tawar kita memberikan support moral kepada organ yang kita duduki. 12 tahun saya kenal kamu dari kita 12 tahun kamu berorganisasi, kamu menjadi santri Tulen, dan kamu tidak menyesal melakukan itu semua. Aktif di menyesali nggak harus menyesali, karena seburuk apapun yang kita jalani itu pasti ada manfaat, ada hikmah di balik itu. Kamu puas dengan perjalananmu 12 tahun? Karena oke lah, pada saat tahun kemarin gitu kan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi beberapa tahun kemudian pasti didapat, pasti terjawab dengan sendirinya. Luar biasa. Hal-hal lain, contoh dalam segi ilmu pengetahuan gitu kan, ilmu pengetahuan apapun yang dibaca oleh saya, apapun yang diikuti, dijalani, baik dilakoni dengan panca indera, penglihatan, kemudian interaksi dengan banyak orang, banyak pemikiran gitu kan. Meskipun pada saat itu tidak masuk, tidak dipahami oleh saya, dengan saya berinteraksi itu tersimpan di otak belakang saya. Iya. Kenapa saya bilang tersimpan di otak belakang? Ketika dibutuhkan itu pasti ada. Ketika dibutuhkan hal ini pasti keluar dengan sendirinya di otak belakang itu. Beda ya. Ketika pengetahuan yang didasari dengan panca indera tersimpan dalam otak kanan dan kiri, itu sudah bentuk pemahaman. Kamu merasa kalau di organisasi itu selain bisa belajar secara teori atau apa, juga mengalaminya langsung gitu? Saya lebih pada action nih. Di organisasi itu lebih pada action, bukan pada teori sih sebenarnya. Karena saya lebih suka di lapangan daripada memahami tentang teori-teori itu, praktek lah. Ya, by doing ya, kamu mempelajarinya sambil. Saya takut dengan mitos sih sebenarnya. Apa itu mitos? Mitos dalam beban diri yang dimaksud sebenarnya hidup itu agak sederhana. Yang kita tidak bisa disederhanakan itu adalah beberapa pikiran yang tidak terrealisasi, angan-angan yang tidak terrealisasi, itu yang bikin beban gitu. Yang membuat beban itu aja. Ya, makanya saya agak takut dengan mitos-mitos itu. Mitos dalam artian harus berpikir begini sesuai dengan teori ini gitu kan. Saya enggak. Yang penting pikiranmu dilaksanakan. Lebih puas begitu. Hal yang kamu tahu baik kamu laksanakan. Kamu ini meskipun tidak sempurna. Iya, karena kalau teori itu kadang tidak sesuai dengan lapangan, sehingga kemudian menjadi beban ketika tidak realisasi. Maka poin terakhirnya dari sebuah ini, antara lapangan dengan pemikir dengan teori, itu adalah sebagai filter bergaun santri, wajarnya kita gunakan tag gitu kan. Tag dalam artian kalau di istilahmu dikenal sebagai pendekatan apa itu? Pendekatan apa itu? Literasi. Ya, kalau literasi dalam konteks tag. Tag dalam artian kita sebagai santri ya buka kitab-kitab klasik gitu kan sebagai dasar. Tag ini perlu kita diskusikan dengan kehidupan nyata gitu kan. Agar kita tidak terkikis dengan apa yang dimaksud globalisasi, apa yang dimaksud dengan pemikiran-pemikiran lain gitu kan. Oke, sebagai dasar dan prinsip itu. Oke. Akhir dari obrolan ini berarti sebenarnya kamu dari batin ya, dengan sepenuh hati tetap menyarankan kepada kita
sebagai pemuda masa kini untuk bisa tetap aktif di organisasi dan menjaga bahkan Bangga. pada identitas pesantren. Begitu nih. Jangan pernah menyesali organisasi apapun. Jangan pernah menyesali. Jadi saya sarankan buat pemuda-pemuda hari ini yaitu pilih organisasi yang diyakini dan jangan pernah menanamkan ketidakyakinan. Persoalan kan berubah prinsipnya orang ketika dipentingkan. Gitu. Ya. Ada manajemen konflik di dalam organisasi. Dihadapkan dengan realitas dikit udah goyang. Oleh karena itu tidak punya keyakinan yang kuat. Padahal itu pembentukan sebenarnya. Dibenturkan itu pembentukan pribadi yang utuh. Oke. Siap, saya ucapkan terima kasih. Saya kira sudah banyak sekali tadi kita berbicara panjang kali lebar kali tinggi dengan sahabat saya ini tentang keorganisasian, kepemudaan dan pesantren. Semoga teman-teman yang menyimak channel Komik Ngopi-Ngopi ini bisa mengambil intisari dan bisa bermanfaat. Itu sebenarnya sekedar cerita aja. Sekedar Mohon maaf cerita ya. tapi inspiratif teman-teman. Mungkin itu saja dari kita tim Ngopi-Ngopi. Terima kasih. Siap.